Ya, pada dua video sebelumnya kita sudah membahas mengenai permasalahan representasi data pada pengiriman data di soket. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai beberapa permasalahan yang timbul ketika kita mengirimkan data menggunakan soket, terutama soket yang berjenis TCP. Nah, permasalahan apa sih yang timbul di situ? Jadi data yang dikirimkan di jaringan bisa mengalami fragmentasi atau pemecahan. Ketika data yang dikirimkan itu cukup besar, maka akan terjadi fragmentasi. Nah, ukuran total data, jumlah pecahan data atau fragmen, dan ukuran tiap fragmen itu tidak pernah diketahui sampai semua data diterima oleh si penerima. Nah, permasalahan lainnya adalah ketika kita menggunakan fungsi receive, kita perlu mendefinisikan sebuah parameter yang berisi tentang berapa ukuran buffer, atau kita sebutnya di sini adalah buffer yang hanya menerima data dengan ukuran kurang dari atau sama dengan buffer length-nya. Nah, jika data yang dikirimkan lebih dari buffer length-nya, maka data nanti akan dipotong. Nah, pertanyaannya adalah berapa kali kita harus memanggil fungsi receive untuk membaca semua data jika ukuran total data, jumlah fragmen, dan ukuran tiap fragmen tidak diketahui. Jadi, pertanyaannya adalah ketika kita menerima sebuah data, berapa kali kita harus memanggil fungsi receive untuk membaca semua data yang harusnya diterima oleh si receiver. Nah, secara umum ada tiga solusi sebenarnya. Solusi yang pertama adalah dengan mengirimkan data dengan menggunakan sebuah karakter khusus yang disebut dengan termination character. Kemudian yang kedua, kita mengirimkan data beserta ukurannya. Dan pendekatan yang ketiga adalah pendekatan gabungan antara pendekatan pertama dan pendekatan yang kedua. Kita akan coba untuk membahas pendekatan yang pertama terlebih dahulu, yaitu pendekatan termination character. Nah, pada pendekatan ini kita nanti akan menentukan sebuah termination character. Misalkan yang kita pakai misalkan adalah \r dan \n. Ini kita anggap sebagai termination character atau termination string. Nah, kita akan menambahkan termination character ini di setiap data yang nanti akan kita kirimkan. Jadi ketika kita mengirimkan string selamat sore, maka di belakang string selamat sore kita tambahkan \r\n untuk menandai bahwa hanya string itu yang kita kirimkan. Nah, penerima pesan kemudian melakukan iterasi dan penerimaan berulang sampai bertemu karakter \r dan \n. Nah, kelebihan dan kelemahannya adalah secara kelebihan, pengirim tidak perlu menyertakan ukuran datanya, sehingga pengirim hanya perlu mengirimkan teksnya saja atau stringnya saja. Kemudian yang kedua, penerima tidak perlu parsing ukuran data, kemudian baru membaca data aslinya. Kemudian kelemahannya adalah bagaimana jika data asli secara tidak sengaja itu mengandung termination character. Jadi payloadnya sendiri mengandung termination character yang tidak dimaksudkan sebagai termination character. Oke. Kemudian penerima butuh proses tambahan untuk menghilangkan termination character. Ini kelemahan ketika kita menggunakan metode termination character untuk mengirimkan sebuah data. Kemudian pendekatan yang kedua adalah dengan mengirimkan ukuran total data. Jadi ketika kita mengirimkan sebuah teks, kita juga menyertakan berapa panjang teksnya atau berapa panjang datanya. Penerima pesan kemudian melakukan iterasi dan penerimaan berulang sampai total ukuran data yang diterima sama dengan total ukuran data yang dikirim. Jadi si penerima dia akan melakukan iterasi sepanjang data yang dia baca itu belum sama ukurannya dengan total data yang didefinisikan di paket, maka dia akan terus melakukan iterasi. Nah, informasi ukuran total data kemudian bisa dikirimkan sebagai sebuah integer yang berjenis binary dengan menggunakan SCAPI yang sudah kita bahas, sedangkan payload datanya bisa menggunakan teks. Sebagai contoh, data yang dikirimkan akan berbentuk seperti ini. Jadi ada headernya, dalam tanda kutip ada headernya, yang berjenis integer dengan ukuran 4 byte dan juga ada payload berupa string. Jadi kalau pada
pendekatan sebelumnya kita hanya mengirimkan payload-nya saja. Nah, kalau pada pendekatan yang kedua ini, selain mengirimkan payload-nya berupa string, kita juga mengirimkan ukurannya. Berapa ukuran atau berapa size dari payload yang dikirimkan. Nah, ada beberapa kelebihan dan kelemahan dengan menggunakan metode ini. Kelebihannya adalah tidak perlu khawatir data asli mengandung termination karakter karena memang kita tidak memanfaatkan itu, dan tidak perlu proses tambahan untuk menghilangkan termination karakter. Namun kelemahannya adalah pengirim perlu menyertakan ukuran data. Kemudian kelemahan yang kedua adalah penerima perlu memparsing ukuran datanya terlebih dahulu, baru kemudian membaca isi datanya.